Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 statistika dengan materi yang akan kita bahas yaitu tentang distribusi normal. Nah, sebelum membahas tentang lebih lanjut apa itu distribusi normal, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Saya Sidik Dwi Prasetyo dengan NIM 205211306. Perkenalkan, saya Rizky Septianingrum dengan NIM 205211287. Perkenalkan, saya Dina Tiara dengan nomor NIM 205211303. Nama saya Unur Ziadah, NIM 205211301. Saya Laras Noviani dengan NIM 205211291. Perkenalkan, nama saya Ansor Zulija dengan NIM 205211316. Pengertian distribusi normal. Distribusi normal merupakan suatu alat statistik yang sangat penting untuk menaksir dan meramalkan peristiwa-peristiwa yang lebih luas. Menurut pandangan ahli statistik, distribusi variabel pada populasi mengikuti distribusi normal. Suatu data membentuk distribusi normal jika jumlah data di atas dan di bawah min adalah sama. Distribusi normal berupa kurva berbentuk lonceng setangkup yang melebar tak terhingga pada kedua arah positif dan negatifnya. Pentingnya distribusi normal pada statistik. Satu-satunya distribusi probabilitas dengan variabel random continue adalah distribusi normal. Distribusi normal sangat sesuai dengan distribusi empiris sehingga dapat dikatakan bahwa semua kejadian alami akan membentuk distribusi ini. Selanjutnya adalah ciri-ciri distribusi normal. Ciri-ciri distribusi normal mempunyai beberapa sifat dan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, disusun dari variabel random continue. Yang kedua, kurva distribusi normal mempunyai satu puncak unimodal. Yang ketiga, kurva berbentuk simetris dan menyerupai lonceng, hingga min, median, modus terletak pada satu titik. Kurva normal dibentuk dengan n yang tak terhingga. Peristiwa yang dimiliki tetap independen. Berikut merupakan grafik ciri-ciri dari distribusi normal. Selanjutnya yang keempat, sifat-sifat distribusi normal. Rata-ratanya atau min, mu, dan standar deviasinya sama dengan tau. Sifat yang kedua, mode atau maksimum terjadi di x sama dengan mu. Sifat yang ketiga, bentuknya simetrik terhadap x sama dengan mu. Yang keempat, titik belok tepat di x sama dengan mu kurang lebih tau. Sifat yang keempat, kurva mendekati 0 secara asimptotis semakin jauh dari x sama dengan mu. Dan sifat yang terakhir yaitu total luasnya sama dengan 1. Ciri-ciri kurva normal. 1. Bentuk kurva normal. A. Menyerupai lonceng, ginta, atau bel. B. Merupakan suatu poligon yang dilincunkan, yang mana ordinat atau sumbu tegak merupakan frekuensi dan abisnya atau sumbu alas memuat nilai variabel. C. Simetris. D. Luas daerah merupakan rata-rata. E. Luas daerah sebelah kiri dan kanan mendekati 50%. F. Memiliki satu modus. 2. Daerah kurva normal. A. Merupakan ruangan yang dibatasi daerah kurva dengan absisnya atau sumbu alas. B. Luas daerah biasanya dinyatakan dalam persen atau proporsi. Distribusi normal dipengaruhi oleh dua parameter yaitu min dan standar deviasi. Min menentukan lokasi pusat statistik dan standar deviasi menentukan lebar dari kurva normal. Berikut merupakan bentuk dari kurva normal. Seperti yang kita lihat bahwa kurva normal bentuknya menyerupai bel atau lonceng. Dan bentuknya juga simetris, rata-rata sama dengan median, sama dengan modus, yang mana sisi sebelah kanan dan sebelah kiri bentuknya sama dan sama besarnya. Dan luas daerah sebelah kiri dan sebelah kanan sama-sama 50%, 50%. Dan hanya memiliki satu modus, yaitu yang di tengah-tengah. Untuk
Slide yang ke-9 yaitu membahas tentang daerah kurva normal. Ada dua ciri, yaitu yang pertama merupakan ruangan yang dibatasi daerah kurva dengan absisnya atau sumbu alas. Yang kedua, luas daerah biasanya dinyatakan dalam persen atau proporsi. Serta distribusi normal dipengaruhi oleh dua parameter, yaitu mean dan standar deviasi. Mean menentukan lokasi pusat statistik dan standar deviasi menentukan lebar dari kurva normal. Slide yang ke-10 yaitu menunjukkan rumus umum distribusi normal. Slide yang ke-11 yaitu memasuki materi tentang distribusi normal standar. Nah, distribusi normal tidak hanya memiliki satu kurva, tetapi merupakan kumpulan kurva yang mempunyai ciri-ciri yang sama, sehingga harus ditentukan satu pegangan sebagai distribusi normal yang standar. Terdapat dua cara untuk menentukan distribusi normal. Untuk cara yang pertama yaitu menggunakan cara ordinat, bisa menggunakan rumus distribusi normal seperti pada gambar, di mana mu merupakan rata-rata, tau merupakan simpangan baku, pi merupakan bilangan konstan yang bernilai 3,1416, merupakan bilangan konstan yang bernilai 2,7183, dan X merupakan absis dengan batas X kurang dari min tak hingga X lebih dari pi. Bila nilai mu dan tau tetap, maka setiap nilai X akan menghasilkan nilai Y, sehingga bila nilai X dimasukkan dalam perhitungan berkali-kali dengan jumlah tak hingga, maka akan dihasilkan suatu kurva distribusi normal. Terdapat banyak kurva normal dengan bentuk yang berlainan, tergantung dari besar kecilnya tau. Bila tau besar, kurva yang berbentuk mempunyai puncak yang rendah. Sebaliknya, bila tau kecil akan menghasilkan puncak kurva yang tinggi. Dapat pula bentuk kurva normal dengan mu yang berbeda atau dengan mu dan tau yang berbeda. Cara yang kedua yaitu cara luas. Kurva normal adalah kurva yang simetris, berarti kurva ini akan membagi luas kurva menjadi dua bagian yang sama. Seluruh luas kurva sama dengan 1 atau 100% dan rata-rata mu membagi luas kurva menjadi dua bagian yang sama. Berarti luas tiap belahan adalah 50%. Setiap penyimpangan rata-rata ke kanan dan ke kiri. Penyimpangan 1 SD sama dengan 68,2% dari seluruh luas kurva. Penyimpangan 2 SD sama dengan 95,5% dari seluruh luas kurva. Penyimpangan 3 SD sama dengan 99,7% dari seluruh luas kurva. Selanjutnya yaitu rumus kurva standar, yaitu Z sama dengan X dikurangi mu per tau, di mana X merupakan nilai variabel random, mu merupakan rata-rata distribusi, tau merupakan simpangan baku, dan Z merupakan nilai standar, yaitu besarnya penyimpangan suatu nilai terhadap rata-rata yang dinyatakan dari unit SD. Standarisasi penting dilakukan karena ada variabel random yang memiliki satuan yang berbeda-beda seperti cm, kilogram, bulan. Untuk memudahkan perhitungan dapat dilakukan dengan sebuah tabel yang menunjukkan luas area di bawah kurva normal antara lain nilai rata-rata dan suatu nilai variabel random yang dinyatakan dalam unit SD. Misalnya, luas 95% adalah 1,96 SD. Untuk transformasi distribusi normal menjadi distribusi normal standar dinyatakan mu sama dengan 0 dan tau sama dengan 1. Poin 7 ada penggunaan tabel distribusi normal. Tabel distribusi normal standar terdiri dari kolom dan baris. Kolom paling kiri menunjukkan nilai Z tertera angka 0 sampai 3 dengan 1 desimal, di belakangnya desimal berikut yang terletak pada baris paling atas dengan angka dari 0 sampai 9. Misalnya dari hasil perhitungan diperoleh nilai Z sama dengan 1,96. Maka di kolom kiri kita cari nilai 1,9 dan baris atas kita cari angka 6. Dari kelompok 6 bergerak ke bawah hingga pertemuan titik yang menunjukkan angka 0,4750.
Berarti luas daerah di dalam kurva normal antara rata-rata dengan 1926 sampai dengan S ke kanan adalah 0475. Karena luas kurva ke kanan dan ke kiri sama, maka luas penyimpangan 1,96. Ke kanan dan ke kiri di rata-rata adalah 0,95 atau 95%. Contoh soal, dalam suatu ujian terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Rata-rata dari hasil ujian yaitu 70 serta simpangan buku hasil ujian tersebut adalah 10. Jika data nilai-nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang terdapat nilai A mendapat nilai A jika syarat untuk mendapatkan nilai A adalah nilai lebih dari 85. Kemudian pembahasan. Berdasarkan contoh soal di atas diperoleh informasi sebagai berikut. Diketahui rata-ratanya sebesar 70, kemudian standar deviasinya 10 dan nilai X adalah 85. Akan ditentukan Z-skornya yaitu X lebih dari 85. Z dalam kurung X lebih dari 85 sama dengan 1 min Z X kurang dari 85. Akan dihitung terlebih dahulu nilai dari Z X kurang dari 85. Z-skor sama dengan 85 min 70 dibagi 10 sama dengan 15/10 sama dengan 1,5. Kemudian nilai Z untuk 1,50 adalah 0,9332 sehingga rumusnya Z dalam kurung X lebih dari 85 sama dengan 1 min Z dalam kurung X kurang dari 85. Kemudian Z X lebih dari 85 sama dengan 1 min 0,9332. Kemudian nilainya menjadi Z X lebih dari 85 sama dengan 0,0668. Kemudian dipersenkan menjadi 6,68%. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Distribusi normal merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Pada distribusi normal terdapat kurva atau grafik yang digambarkan menyerupai bentuk lonceng. Untuk menentukan nilai Z atau Z-score dapat digunakan rumus berikut. Z yaitu X min rata-rata dibagi standar deviasi. Distribusi normal pada statistik sangat penting karena satu-satunya distribusi probabilitas dengan variabel random kontinu adalah distribusi normal. Distribusi normal sangat sesuai dengan distribusi empiris sehingga dapat dikatakan bahwa semua kejadian alami akan membentuk distribusi ini. Distribusi normal tidak hanya memiliki satu kurva, tetapi merupakan kumpulan kurva yang mempunyai ciri-ciri yang sama, sehingga harus ditentukan satu pegangan sebagai distribusi normal yang standar. Terdapat dua cara untuk menentukan distribusi normal, yaitu dengan cara ordinat dan cara luas. Sekian video presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan dalam perkataan ataukah video dari penjelasan kelompok kami yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.